Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saira dengan NPM 5019887, Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan membahas mengenai silabus dan RPP untuk kelas tinggi. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu RPP. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Selanjutnya, pengertian silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Lalu saya akan menjelaskan kurikulum, silabus, dan RPP di SD kelas tinggi. Di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, suatu pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan peserta didik tentang konsep atau generalisasi sampai dengan penerapannya atau menyelesaikan soal, mengaitkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Kurikulum yang dipakai menentukan karakteristik dari silabus dan RPP yang dapat dibuat oleh guru. Selanjutnya, bagian-bagian dalam kurikulum. Dalam kurikulum 2013 dijelaskan bahwa struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam membentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar dan untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum merupakan aplikasi dari pengorganisasian sistem belajar dan beban belajar dalam sistem pembelajarannya. Nantinya, hal-hal tersebut akan menjadi acuan dalam pembuatan silabus dan RPP. Dan karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi, sekolah dasar. Di antaranya ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inquiry, pemecahan masalah, dan discovery. Siswa dapat bimbingan dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis atau mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya. Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas tinggi di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani berargumentasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mendorong siswa supaya memiliki rasa ingin tahu, memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain. Pembelajaran di kelas tinggi menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi hingga penerapannya, yaitu meliputi menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Demikian pula dalam pengembangan sikap ilmiah
Dalam proses pembelajaran diupayakan agar siswa mampu melakukan pemecahan masalah melalui kerja saintifik, menghasilkan teknologi bermanfaat yang ramah lingkungan, serta melakukan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kita dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa dengan memperhatikan saling keterkaitan antar sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang produktif dan ekonomis. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai RPP dan silabus untuk kelas tinggi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.